Saudari-saudaraku yang terkasih, bertemu kembali dengan saya Romo Agustinus Trianto, SSCC, di dalam catatan peziarah. Janganlah memulai setiap lembaran kehidupan kita dengan kebohongan, dengan ketidakjujuran, karena itu akan menjadi catatan merah di dalam persiarahan hidup kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan permenungan dari catatan peziarah dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas lembaran baru yang Kau berikan di dalam perjalanan hidup kami, atas anugerah kehidupan dan cinta kasih-Mu melalui keluarga-keluarga kami. Sudilah Engkau tetap menyertai kami, agar kami berani hidup jujur dan hidup di dalam kebenaran dan menjauhi yang namanya kebohongan. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja dan tetap sukacita dengan tinggal di rumah. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam permenungan catatan peziarah menemukan bahwa di dalam kitab Daniel mengisahkan 3 orang bersahabat yang berpegang teguh kepada apa yang mereka imani, di mana dia beriman kepada Sang Pemilik kehidupan dan bukan kepada Allah-Allah lain atau menyembah patung. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, beriman perlu yang namanya keberanian, beriman perlu yang namanya komitmen, beriman perlu yang namanya berani mengambil risiko. Saudari-saudaraku yang terkasih, jika kita memang beriman, mari kita belajar dari 3 orang beriman tadi yang berhadapan dengan Nebukadnezar. Di dalam beriman dia tidak pamrih, dia tidak pernah mencobai Allah. Dia beriman dalam ketulusan, dia beriman bukan yang mengada-ada. Ini menjadi pertanyaan refleksi yang menarik bagi kita semua. Selama tinggal di rumah, mari kita berefleksi. Apakah aku selama ini menaruh kepercayaan kepada Tuhan karena ada modus atau ada niat yang terselubung? Kita pergi ke gereja, apakah hanya untuk supaya dipandang baik, ataukah hanya untuk menilai mana yang benar dan salah? Ataukah kita datang ke gereja karena untuk mencari mangsa baru? Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam ketulusan saat beriman, maka membawa keselamatan. Bahkan ada kata yang sangat menarik ketika Nebukadnezar menantang mereka bertiga. Dia mengatakan, jika Tuhan datang menolong kami, puji Tuhan. Jika tidak, kami pun tidak akan menyembah patung buatan, karena Sang Pemilik hidup, Dialah Tuhan kami. Sangat menarik bukan? Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam Injil hari ini pun sangat menggelitik hati saya, sangat menyadarkan hati saya bahwa hendaknya menjadi murid Kristus kita jauh-jauh dari yang namanya kebohongan. Hendaknya kita jauh-jauh dari namanya hidup tidak benar. Akhir-akhir ini kita mendengar seruan dari pemerintah kita, ayo jangan mudik, ayo kita tetap tinggal di rumah, kita tetap bisa berkomunikasi menggunakan media elektronik, media informasi yang sudah diberikan. Jangan kita menggunakan kebohongan, ketidakbenaran hanya karena ingin pulang ke rumah.
hanya ingin mudik ke kampung dan akhirnya membahayakan mereka yang ada di kampung, membuat kalang kabut mereka yang berada di garda depan, yaitu para tim medis. Saudari-saudaraku yang terkasih, menjadi murid Kristus berarti kita bertindak bijaksana. Jangan kita berbohong seolah-olah ada keperluan mendesak sehingga saya harus pulang kampung, padahal tidak ada keperluan mendesak. Seolah-olah ada kebenaran di sana. Mereka memerlukan bantuan saya karena orang tua saya sakit, makanya saya harus pulang kampung. Mari kita belajar. Jika memang tidak sakit dan tidak bisa pulang kampung, mari kita belajar untuk menaati demi kebaikan bersama. Itulah ciri-ciri anak terang, demi kebaikan bersama. Jangan kita memulai lembaran kehidupan kita dengan kebohongan, dengan ketidakbenaran. Mari, jika kita mengatakan orang beriman, mari kita katakan apa yang benar. Kita katakan dengan jujur. Jika memang kita memiliki keluhan-keluhan yang sama dengan corona, katakan dengan jujur. Ada magis yang membuat orang itu sembuh ketika berobat. Karena dia mengutarakan dengan jujur apa yang dia keluhkan, bukan mengada-ada supaya orang berbelas kasih kepada kita. Bukan. Kesembuhan diperoleh karena adanya kejujuran dan menceritakan kebenaran. Itulah yang terjadi ketika kita sakit, datang kepada dokter, mengatakan keluhan kita, dan dokter mendiagnosa dan memberikan obat yang diresepkannya. Maka terjadilah keselamatan, kesembuhan. Maka di pekan minggu yang kelima masa Prapaskah ini, kita diajak untuk melakukan pertobatan secara terus-menerus, menghadapi COVID-19 dengan kejujuran, dengan cerita kebenaran, dengan tidak berbohong, maka kita pun akan selamat dan kita pun bisa menyelamatkan sesama kita. Tuhan memberkati kita semua, dan semoga rahmat dan kasih Allah memberikan berkat kepada kita, memberikan rahmat kesehatan, dan melindungi kita di dalam karya dan aktivitas kita hari ini, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Jika kita sayang dengan mereka yang ada di kampung, maka lebih baik jangan pulang kampung. Karena kita tidak tahu ketika kita pulang, mungkin kitalah yang membawa virus COVID-19 yang akan menjadi bencana bagi anggota keluarga kita di kampung. Jangan takut untuk tinggal di rumah, dan mari kita belajar berbagi sukacita dimulai dari rumah kita. Amin.